Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Ananda di acara Bincang-Bincang Santai. Ya, kali ini kita ditemani oleh Mas Arbi Ilyasa. Ya, Mas Arbi Ilyasa ini merupakan sebuah tokoh agama di desanya. Di sini kita akan bahas mengenai lingkungan, betul? Iya betul ini. Karena kita di sini, di belakang kita lingkungan, jadi kita hari ini akan membahas mengenai lingkungan. Mau tanya-tanya kabar nih, Mas Jasa, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik ya, walaupun ada corona seperti ini ya, kita tetap menjaga kesehatannya tetap ya Mas. Ya, kita harus tetap fit Fit. dan juga menjaga kesehatan agar kita kuat menghadapi corona. Betul, Dik. Lalu mengenai masalah lingkungan nih Mas Jasa. Bagaimana pendapat Mas Arbil Jasa ini terkait dengan kerusakan lingkungan yang terjadi di bumi kita ini, bumi Indonesia terutama? Ya kerusakan lingkungan itu bisa disebabkan ya oleh manusianya itu sendiri. Oleh manusianya itu sendiri. Nggak mungkin dong oleh hewan. Hewan kan nggak berakal Mas Nanda. Betul. Makhluk betul. di bumi ini yang berakal kan cuman manusia. Berarti itu selaras dengan Al-Qur'an, ayat Ar-Rum, surat Ar-Rum ayat 42 yang berbunyi bahwasanya telah terjadi kerusakan di muka bumi ini diakibatkan oleh manusia itu sendiri. Lalu bagaimana nih solusinya? Solusi agar manusia itu sendiri mengurangi bahkan meniadakan untuk merusak lingkungan itu sendiri? Ya kalau berbicara tentang meniadakan kerusakan lingkungan itu sepertinya nggak mungkin Mas Nanda. Nggak mungkin, mustahil ya. Mustahil. Karena Al-Qur'annya sendiri sudah berbicara seperti itu. Bahkan Al-Qur'an sudah mengeklaim bahwa lingkungan akan rusak karena adanya manusia ini gitu loh. Jadi ya sampai kapanpun ya kita hanya bisa mengingatkan lah sebagai manusia sesama teman kita, sebagai muslim yang taat, ya seperti itu, mentaati Al-Qur'an, seperti itu. Jadi sangat menarik ini kalau membahas tentang masalah ya kerusakan lingkungan. Contohnya ya seperti itu tol. Itu berarti pembangunan tol itu termasuk kerusakan lingkungan, termasuk perusakan lingkungan begitu? Ya termasuk. Karena ya merusakkan itu kan merusak sawah ini kan, sawah dirusak. Tapi kan kita tahu adanya tol itu memberikan dampak yang banyak, dampak positif ya. Dalam hal ini dampak positif seperti ya kita ketika ingin mengarungi perjalanan lebih cepat, itu kan termasuk dampak positif adanya jalan tol. Ya ibaratnya gini loh Mas, Allah itu menciptakan segala sesuatu itu kan nggak ada yang nggak guna gitu. Ya. Bahkan nyamuk sekecil itu pun ada gunanya bagi kita kan? Ya. Maksud saya seperti ini, Allah menyediakan alam, kita memanfaatkannya dong. Betul. Tapi jangan merusaknya. Beda loh, memanfaatkan sama merusak itu beda. Walaupun hasilnya sama-sama positif. Berarti kita boleh memanfaatkan. Boleh. Tapi jangan berlebihan. Iya, seperti itu. Karena ketika kita berlebihan memanfaatkan lingkungan, yang terjadi malah adanya kerusakan lingkungan. Iya, betul sekali. Seperti mungkin Mas tahu di tahun 2006 itu terjadi lumpur lapindo. Ya. Di Sidoarjo, Porong, Jawa Timur, ya. Tepat sekali. Nah itu kan termasuk ya itu tadi mengambil manfaat dari lingkungan, tapi berlebihan. Yang ada di dalam tanah ini muncrat semua Mas, lumpur sampai sekarang masih muncrat. Sudah berapa? 14 tahun. 14 tahun sampai sekarang. Itu kan sangat merusak lingkungan. Bahkan 4 kecamatan itu terendam lumpur semua. 4 kecamatan. Nah itu tadi sekarang pertanyaannya kan siapa yang bertanggung jawab atas semua itu? Iya. Siapa? Ya balik lagi kepada diri kita masing-masing. Tapi masyarakat menyalahkan siapa? Pemerintah. Apa sih maunya masyarakat? Ya lebih baik kita ya menjaga lingkungan dengan apa yang kita sadarkan gitu. Maksudnya kita sadar diri lah kalau kita harus menjaga lingkungan itu penting gitu. Ya kan lingkungan juga termasuk ya sesuatu yang kita tinggali setiap hari, kita naungi setiap hari. Betul. Apa salahnya coba kita menjaga lingkungan itu sendiri?
Nah, sekarang pertanyaannya gini Mas Nanda. Saya ingin tahu pendapat Mas Nanda ini. Iya, iya. Ini terkait dengan tol. Terkait dengan tol, Tol itu kan merusak lingkungan kan, bahkan memotong sawah gitu. potong sawah, Bahkan rumah-rumah pun rumah pun. dikelindas, dirobohkan. Nah, menurut Mas Nanda, bagaimana cara kita membangun lingkungan lagi untuk mengganti yang sekarang sudah menjadi jalan tol itu? Ya, dengan adanya tol kan berarti zona hijau ataupun apa namanya tempat hijau kan, lahan hijau kan telah digusur menjadi aspal, beton untuk jadikan tol. Ya, alangkah baiknya pemerintah di sini apa namanya mengganti zona hijau itu, lahan hijau itu. Ketika lahan hijau yang sudah ada dari dulu, lalu mereka itu membangun tol, alangkah baiknya ya mengganti zona hijau itu di tempat yang lain agar yang lain. tetap berimbang lah, tetap masih ada zona-zona hijau yang lain. Seperti itu ya. Ini menarik Mas Nanda. Ya, 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 ya. Jadi kalau toh kita ingin membangun sesuatu, kita harus mengganti lahan tersebut gitu maksudnya. Iya, karena ini kan tol, proyek besar Ya. dari Jakarta sampai ke Surabaya. Itu kan merusak dalam tanda kutip yang merusak. Ya dalam artian maksudnya menghilangkan lahan hijau, zona hijau yang dari dulu itu ada diganti dengan beton. Itu kan cukup banyak. Bentar Mas, saya mau meluruskan ya. Iya. Jakarta ke Surabaya Mas, bukan Jakarta ke Surabaya. Jadi arahnya ke sana. Oh ya Mas? maaf. Saya di sini lupa arah Mas. Dari Jakarta ke Surabaya. Iya, ya, seperti Iya. itu. Oke. Maaf. Di sana Surabaya soalnya. Surabaya, Jakarta. Jakarta. Siap. Gitu. Jadi intinya kalau kita melihat tentang proyek-proyek besar seperti tol, seperti pembangunan gedung-gedung Iya. pencakar langit, kita harus tetap menjaga lingkungan ya, mengganti intinya. Ya kalau bisa lebih baik, alangkah baiknya untuk mengganti Jadi- agar apa namanya zona hijau itu tetap ada Tetap ada. untuk lingkungan kita sendiri. Kan toh juga apa namanya keuntungan dari zona hijau itu untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Semua orang itu merasakannya. Tapi kadang ada Mas, salah satu masyarakat gitu ya, membangun gedung-gedung, tapi akhirnya dianggurin, kan mubazir gitu kan. Mas. Kalau kita sebagai masyarakat yang sadar hendak mereboisasi daerah tersebut kan udah nggak mungkin impossible gitu. Itu bagaimana itu kan sudah merusak sekali. Iya, iya. Ditambah kendaraan bermotor kan, mobil. Itu emang sering terjadi di lingkungan perkotaan ya mungkin. Kalau di desa ya bisa dibilang jarang lah, karena di desa sendiri masih banyak zona-zona hijau yang membuat kita nyaman di sini, membuat kita tentram abadi. Walaupun ya mungkin kekurangannya nggak ada sinyal, akses ke kota juga sulit. Tetapi ya inilah pedesaan dengan lingkungannya yang masih asri, kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya di pagi hari memandang udara yang segar. Kita nggak bakal bisa menemukan itu di kota. Berarti intinya tetap harus bersyukur ya Mas ya, walaupun pedesaannya jarang ada sinyal gitu kan. Tetap harus bersyukur apapun yang terjadi, apapun yang ada, sebisa mungkin kita memberikan sesuatu yang bermanfaat, sebisa mungkin kita bersyukur dengan keadaan yang ada. Insya Allah kita akan hidup lebih baik, sejahtera dan abadi. Berarti intinya kita harus tetap dimanapun tempatnya, kita harus tetap menjaga lingkungan ya Mas ya. Betul sekali. Ya setidaknya ya kita membuang sampah pada tempatnya. Ya. Gitu kan. Itu merupakan contoh kecil. Contoh kecil. Contoh kecil apa namanya menerapkan menjaga lingkungan. Dengan kita misalnya bepergian kemana membawa sampah, ya seenggaknya kita membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu. Oke Mas Nanda, sepertinya hari sudah mulai malam. Ya. Kita cukupkan saja pertemuan kita pada hari ini. Siap. Ya, sekian bincang-bincang santuy saya dengan Mas Nanda. Oke. Semoga kita dipertemukan lagi. Kita membuat podcast bareng lagi ya. Siap. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.